Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ughawiyil sultani al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Langsung saja, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dan yang kedua dengan tak lupa kita kirimkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja, apa maksud dan tujuan dari video saya ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen di mata kuliah ilmu Al-Quran. Langsung saja kita masuk di pertanyaan yang pertama. Apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur? Hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur, salah satunya yaitu supaya memudahkan penghafalan dan pemahaman bagi umat, terutama bagi para sahabat pada saat itu, untuk memudahkan penghafalan dan pemahaman, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh Nabi itu bisa dipahami, sehingga langsung bisa diamalkan secara bertahap. Salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, dan juga kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, itu sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada saat itu, atau biasa disebut dengan asbabun nuzul. Kondisi, situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi, yang dimana Allah turunkan ayat, Allah turunkan Al-Quran sebagai jawaban, sebagai petunjuk. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami masalah yang dimana beliau tidak bisa mengatasi masalah itu, beliau tidak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi masalah itu, sehingga Allah menurunkan ayat. Allah mengatakan begini cara supaya masalah itu selesai. Itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan sejarah Jam'ul Quran dan wa kitabatuhu, atau pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Jadi Jam'ul Quran itu adalah pengumpulan Al-Quran, dan wa kitabatuhu adalah penulisannya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat, sahabat pada saat itu langsung ada yang menghafalkan dan ada yang menulis. Nabi Muhammad SAW memilih sekretaris penulis Al-Quran, diantaranya ada Ali bin Abu Talib, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Ditulislah di berbagai media, ada seperti kulit, tulang, pelapa kurma, dan batu. Dan kemudian Al-Quran pada saat itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena Al-Quran masih terus turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika Nabi Muhammad jadi lanjut, sampai ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu di masa Abu Bakar Siddiq, terjadi perang Yamamah di tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Pada saat itu banyak sahabat gugur mati di perang Yamamah tersebut.
di antaranya penghafal Al-Quran. Banyak sahabat yang penghafal Al-Quran gugur di medan perang tersebut, sehingga Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk Abu Bakar Siddiq, bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran, karena takutnya banyak sahabat yang gugur di perang tersebut, sehingga yang ditakutkan Al-Quran itu hilang. Abu Bakar pada saat itu sempat menolak apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena apa kata Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar konsisten. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu dikerjakan, apa yang tidak dia tidak, selebihnya tidak dikerjakan. Itu Abu Bakar. Sehingga seiring berjalannya waktu, Abu Bakar sepakat untuk dikumpulkan Al-Quran. Dipanggillah Zaid bin Zabit sebagai penulis Al-Quran, sebagai pemimpin penulis Al-Quran. Dipanggillah para sahabat penghafal Al-Quran, dikumpulkanlah sahabat yang menulis Al-Quran di berbagai media, dan sampai pada akhirnya Al-Quran sudah dikumpulkan jadi satu, sampailah kepada kita. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan munasabah? Berikan satu contoh. Munasabah artinya adalah keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat selanjutnya, atau munasabah artinya keterkaitan atau hubungan. Jadi ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat selanjutnya, ada hubungan antara surah dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sehingga timbullah pertanyaan, apa itu jalan lurus? Di pembukaan surah Al-Baqarah itu ada jawabannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran, yang dimana tidak ada keraguan daripadanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, berikan masing-masing satu contoh ayat Madinah, ayat Makkiyah dan ayat Madinah. Contohnya ayat Makkiyah yaitu surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Ayat Makkiyah yang berisi tentang keimanan, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat Madinah yaitu contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ ayat Madinah itu lebih berfokus pada syariat, hukum dan hubungan sosial. Tidak seperti ayat Makkiyah yang berfokus pada keimanan dan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat al-muhkam dan ayat mutasyabih. Berikan masing-masing satu contoh. Ayat al-muhkam itu adalah ayat yang dimana artinya sudah jelas, maknanya sudah jelas, jadi tidak butuh lagi penafsiran, karena artinya sudah jelas. Contohnya surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, kata Allah. Dialah
yang maha hidup, yang maha mengurus segala sesuatu. Di situ menunjukkan bahwa tidak butuh lagi penafsiran. Itu sudah termasuk dalam kategori ayat al-muhkam. Kenapa? Karena tidak butuh lagi penafsiran. Artinya sudah jelas, maknanya sudah jelas bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dialah yang maha hidup, dialah yang maha mengurus segala sesuatu. Kan sudah jelas di situ. Kemudian ayat al-mutasyabih. Ayat al-mutasyabih adalah ayat yang masih memerlukan penafsiran karena artinya yang masih kurang jelas atau belum bisa dipahami. Jadi al-mutasyabih ini adalah ayat yang memerlukan penafsiran supaya pemahaman kita terhadap ayat tersebut itu tidak salah. Contohnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itu ayat yang bisa dikatakan ayat mutasyabih. Mengapa? Karena maknanya yang memerlukan penafsiran karena susah untuk dipahami. Jangan sampai kita memahami ayat tersebut tanpa penafsiran, bisa-bisa kita jadi salah pemahaman. Kan seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika dalam video ini terdapat kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.